Allah kuasa untuk mengeluarkan orang mukmin dari keturunan orang kafir, sebagaimana Dia kuasa untuk mengeluarkan orang kafir dari keturunan orang mukmin. Sehingga kuasa Allah Subhanahu wa taala, ada hamba yang terlahir dari lingkungan yang baik tapi dia jahat. Sebaliknya ada hamba yang baik, dia muncul dari lingkungan yang jahat. Sebagai contoh, orang kafir menghasilkan keturunan yang mukmin. Contohnya apa, Pak? Nabi Ibrahim terlahir dari bapak yang kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim dia musyrik. Sehingga Nabi Ibrahim pernah sampai dialog dengan bapaknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Atattakhidhu asnaman aliha?" Apakah engkau akan menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Sehingga di sini Allah sebutkan bapaknya Ibrahim dalam posisi kafir, namun anak keturunannya seorang imamut tauhid, ahli tauhid, orang mukmin yang baik. Sebaliknya, ada orang yang beriman tapi menghasilkan anak keturunan yang kafir. Contohnya, Nabi Nuh punya anak yang kafir. Nabi Nuh alaihissalam pada saat beliau sudah naik perahu, anaknya tidak mau ikut, beliau memanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh memanggil anaknya wa huwa fi ma'zilin, dan anaknya itu menjauh, menghindar dari bapaknya. Sehingga dipanggil dengan suara keras, wa nada, dipanggil dengan teriakan. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami, dan jangan kau bersama orang kafir. Tapi anaknya dalam situasi seperti itu masih tetap tidak mau untuk ikut bapaknya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memunculkan antara orang tua dengan anak yang kondisinya berseberangan. Orang tuanya baik, anaknya jahat, atau orang tuanya jahat, anaknya baik. Karena itulah hidayah bukan warisan, sebagaimana ilmu juga bukan warisan, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja di antara hambanya yang Dia kehendaki. Sehingga kalaupun misalnya ada di antara kita yang sudah berusaha sekuat tenaga, semua cara sudah kita lakukan, bagaimana caranya untuk bisa mendidik anak itu dengan penuh maksimal, dengan baik, tapi kok ternyata tidak sesuai harapan. Aku sudah berusaha mendidik anakku, tak taruh di lembaga pendidikan Islam, kemudian saya juga sudah membiayai seluruh kebutuhan dia ketika belajar, apapun yang dia butuhkan saya penuhi. Tapi kenapa ya Pak Ustadz, besar-besar kok orangnya jadi kayak gini? Dulu waktu masih di pondok dia masih bisa dikendalikan, begitu dia kuliah sekarang jadi liar. Padahal bapak ibunya orang baik, ahli dalam agama misalnya, tapi ternyata anaknya seperti itu. Kita tidak boleh menyalahkan, oh pasti ini ada yang masalah dari orang tuanya. Tidak ada masalah pada Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau memiliki anak yang kafir. Sebagaimana tidak ada masalah pada diri Ibrahim alaihissalam ketika beliau punya orang tua yang kafir. Sebab ada usaha, ada hasil. Dan tidak semua usaha manusia itu bisa mewujudkan hasil seperti apa yang dia harapkan. Nah, pendekatan takdir seperti ini manfaatnya dari dua sisi. Pertama adalah dari pelakunya. Kalau misalnya ada salah satu di antara kita yang mengalami seperti itu, bapak ibunya orang soleh dan sudah berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik, bukan membiarkan anaknya, sudah berusaha memantau pendidikan agama anaknya, tapi ternyata anaknya rusak misalnya, maka yang bersangkutan kita kasih motivasi, kita hanya bisa usaha, tapi yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga jangan terlalu putus asa, bahkan sampai suudzon kepada Allah. Ternyata selama ini usaha saya tidak dikabulkan oleh Allah, gagal, Allah tidak berpihak pada saya, dan seterusnya. Karena yang namanya hasil belum tentu sejalan dengan usaha. Sisi yang kedua adalah komentar dari orang lain. Jangan sampai orang lain memberikan komentar disebabkan karena keberadaan anak bermasalah. Oh, berarti ini pasti orang tuanya nggak benar. Orang tuanya pasti punya dosa tersembunyi, punya ini. Dari mana kamu tahu? Ketika kamu tidak tahu, kembalikan kepada hukum asal, bahwasanya ini semuanya adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahwa dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dalam mendidik anak, Anda perlu menyadari itu hanya di ranah usaha. Tapi untuk hasil semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah kok bisa ya si A itu jadi ustadz, si A itu jadi ulama. Apakah dia memang punya garis ulama? Karena sebagian orang punya pemahaman seperti itu. Biasanya orang itu jadi ulama sebab dia punya garis keturunan ulama. Mungkin dulu simbah-simbahnya dulu pernah ada yang jadi ulama. Apakah bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok jadi ulama walaupun tidak punya garis keturunan ulama? Sangat bisa. Sebab yang namanya status ilmu, hidayah bukan warisan. Kalau harta dan kekayaan ini bisa turun ke anaknya. Tapi kalau ilmu belum tentu bisa turun ke anak. Maka Anda bisa lihat banyak sekali nama ulama tapi mereka tidak punya anak yang statusnya sama seperti bapaknya. Sehingga misalnya saya tanya, siapa nama anaknya Imam Syafi'i yang jadi ulama? Enggak ada. Ada atau enggak ada? Ibnu Syafi'i. Siapa nama anaknya Imam Malik yang jadi ulama? Ada? Kalau Imam Ahmad kan ada ya, Abdullah bin Imam Ahmad. Itu termasuk ulama. Saleh juga termasuk ulama. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, kita mungkin gak mendengar nama dari anak Imam Malik atau anak Imam Syafi'i yang jadi ulama. Termasuk misalnya yang belakangan, siapa nama anaknya Syekh bin Bas yang jadi ulama? Ada? Ada Syekh Ahmad, tapi beliau tidak termasuk sosok yang banyak bicara masalah agama, walaupun ya sering jadi referensi untuk dapat cerita tentang Syekh bin Bas. Termasuk juga Syekh Albani. Sehingga ilmu beliau justru banyak diteruskan oleh murid-muridnya, bukan oleh anaknya. Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah melihat anaknya itu main merpati. Anaknya membawa burung merpati untuk dibuat mainan. Ya mungkin seperti remaja-remaja di zaman kita yang suka dolanan burung merpati. Begitu beliau melihat itu, beliau langsung mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaj'alil ilma mirathan. Segala puji bagi Allah di mana Dia tidak menjadikan ilmu agama itu sebagaimana layaknya warisan. Sehingga nggak ada jaminan kalau kemudian bapaknya ulama kibar, punya banyak ilmu, anaknya juga akan mendapatkan yang sama. Walaupun ilmu sendiri adalah warisan para nabi, tapi tidak mengikuti aturan sebagaimana warisan harta, di mana anak laki-laki dapat 2 kali dibandingkan anak perempuan. Keturunan Syekh Albani yang jadi ulama justru anak perempuannya, ya, Syekhah Sukainah. Itu salah satu di antara syekhah yang beliau banyak menulis berkaitan dengan masalah ilmu agama, dan beliau banyak yang menyampaikan keterangan-keterangan dari bapaknya. Baik, dari sinilah sekali lagi kita mendapatkan pelajaran tentang masalah takdir, bahwa tidak semua kerja orang tua menghasilkan sebagaimana apa yang diharapkan.